Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, tahun 2006 sampai 2008, ketika saya diminta menjadi pelaksana harian di Yayasan Pendidikan Katolik, membawahi TK, SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks, saya menerbitkan SP, surat peringatan, sampai SP2. Kalau sudah sampai SP3 biasanya sudah tidak ada cerita. SP2 diterbitkan dan diberikan kepada seorang satpam. Satpam waktu itu kedapatan tertidur di jam sekolah. Rupanya malam sebelumnya dia mungkin begadang atau apa. Tapi bukan hanya sekali. SP2 diterbitkan setelah melalui ada teguran lisan pertama, lalu kemudian tetap terjadi pelanggaran yang sama sehingga harus diterbitkan surat peringatan. Bersyukur bahwa masih diberi peringatan. Bersyukur bahwa masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Dan itulah yang terutama untuk kita sebagai pengikut Kristus yang sedang menanti datangnya Tuhan, yang dalam bacaan pertama disebut sebagai Dia yang membebaskan kita dari perhambaan dosa. Dia yang kita sebut membuat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Dia yang kita sebut sebagai Kristus, Sang Juru Selamat. Dan kepada kita sekalian yang menanti datangnya Dia yang menyelamatkan itu, diminta untuk selalu siap sedia. Siap sedia tidak berarti hanya menunggu dan pasif, tetapi rupa-rupanya penantian kita itu adalah penantian yang aktif. Penantian yang terlibat, penantian yang aktif untuk berbuat baik kepada sesama. Karena kepada kita semua, ibu bapa saudara-saudari, sebagai murid-murid Yesus, sudah dikaruniai Roh Kudus, diberi potensi-potensi yang baik dalam diri, diminta untuk dikembangkan. Kalau kita ingat cerita tentang talenta, maka sabda Tuhan hari ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan dan kita hayati, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Maka karena kita adalah orang-orang yang dibenarkan, kepada kita dituntut dan diminta untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Dengan cara itulah saudara-saudari sekalian, kita menjadi orang-orang yang siap sedia dan mengungkapkan tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dibebaskan, orang-orang yang sudah mengalami kebaikan dari Tuhan. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, mudah-mudahan kita diteguhkan dan dikuatkan untuk selalu dan terus-menerus hidup di dalam kebenaran. Semoga demikian.